Assalamualaikum. Di BSP Learning English, kita bakal bahas TOEFL, ITP, dan contoh soal serta pembahasannya. Kali ini kita lanjut di written expression part kedua. TunePocket.com. Oke guys, lanjut kita ke soal yang pertama. Like landscape, in miniature, gardens are placed to grow plants for pleasure and to provide beauty and relax. Silakan teman-teman cari jawaban yang salah dari kalimat ini. Apakah A, B, C, atau D? Silakan. Oke ya, kita bisa lihat di sini teman-teman. Nah, di sini kan ada kata-kata landscape ya. Ada kata-kata for, ada kata-kata to provide dan relax. Kalau kita baca, di sini itu jawaban yang agak ambigu, tentu saja kita lihat di jawaban yang D. Kenapa jawaban yang D? Karena jawaban yang D ini kalau kita analisis ini kurang apa ya? Seperti kurang cocok ya, inappropriate. Karena harusnya ketika ada kata and itu pasti kata yang mengikutinya adalah kata-kata yang konsisten. Sebelum and ada noun. Ya, noun. Harusnya di sini itu juga kata noun gitu. Jadi, kalau ini noun, bahasa yang tepat adalah bukan relax tapi relaxation. Oke ya. Jadi, jawaban yang tepat atau jawaban yang salah untuk soal di written expression nomor 1 adalah yang D. Jadi, jawaban yang salah adalah yang D. Oke, lanjut ke soal kedua. Hurricanes consist at high-velocity winds blowing circularly around a low-pressure center known as the eye of the storm. Silakan teman-teman, kira-kira jawaban yang mana yang salah? Oke, kita lihat di sini consist at di sini teman-teman, consist at ini itu agak rancu ya. Kenapa? Jarang kita dengar ada kata-kata consist at. Yang sering kita dengar itu biasanya consist on, consist of gitu. Jadi prepositionnya di sini yang agak rancu. Apa yang benar? Kalau kita lihat dari konteksnya, yang benar di sini adalah consist of ya, bukan at tapi of. Jadi hurricanes consist of high velocity. Jadi jawaban yang salah untuk soal nomor 2 adalah yang A ya teman-teman ya. Tapi kalau jawaban yang B, C, sama D itu gimana? Ini benar ya. Kita lihat high velocity winds blowing. Nah, ini juga benar. Low pressure center known as the eye of the storm. Jadi emang jawabannya benar nggak ada yang rancu. Yang salah adalah yang A, consist of ya, bukan consist at. Oke, kita lanjut. Soal nomor 3. One of the most significant political movements since the Second World War has been the breaking up of former colonial empires into independent nation. Nah, nomor 3 nih. Teksnya udah mulai agak susah ya. Silakan teman-teman yang mau share di kolom komentar boleh juga. Ayo, sama-sama kita analisis. Kita lihat di sini, oke. One of the most significant political movements since the Second World War has been the breaking up of former colonial empires into independent nation. Satu persatu dari A. Dari yang A, kita bisa lihat di sini adalah significant. The most significant political movement. Jadi setelah kata significant ada kata political movement. Political movement ini itu satu noun ya, satu kata yaitu noun ya teman-teman ya. Jadi di sini noun, dan harusnya ini juga harusnya noun di sini. Ini satu kata, tiga kata ini adalah satu rumpun yaitu noun. Kalau kita lihat
penjabarannya ya. Ini adalah noun. Political ini sebenarnya ada adjektif yang mendukung ke noun tersebut. Ini adalah adjektif. Nah, di sini juga seharusnya ada menjadi adjektif ya. Di sini ada harusnya juga adjektif. Kalau ini adjektif, jadi dia tuh biasanya ditunjukkan bukan dengan significance seperti ini, tapi significant. Pakai T. Nah, ini adalah kata yang menunjukkan ke adjektif. Jadi untuk soal nomor 3, ini sebenarnya kata yang lebih tepat adalah signifikan ya, bukan significance. Oke, jawaban yang B ini benar, ini adalah kata penghubung atau preposisi yang benar, jawabannya since benar. Yang C, the breaking up, ini adalah kata yang memiliki struktur yang benar, dan independent nation itu juga benar, ini adalah noun dan ini adalah adjektif. Dan mereka menunjukkan satu kata dengan struktur yang benar. Jadi jawaban B, C, dan D benar. Jawaban yang salah untuk soal nomor 3 adalah A. Lanjut ke soal nomor 4. Radar can determine the direction, distance, height, and speed of objects that are too much far away for the human eye to see. Teman-teman, silakan kalian analisis dulu kira-kira jawaban yang mana. Oke, sama-sama kita lihat di sini. Radar can determine. Betul ya? Kalau kita lihat benar. Radar can determine. Ini struktur yang betul juga. The direction, distance, height, and speed. 1, 2, 3, 4. Apakah mereka adalah rumpun kata yang sama? Ya, mereka ada rumpun kata yang sama, yaitu adalah kata benda. Menunjukkan kata benda ya. Noun semua, dan ini adalah noun. Kayak gitu. Tapi karena dia diikuti dengan objek, maka ini sifatnya menjadi adjektif ya. Adjektif. That are too much far away for the human eye to see. That are too much far away. Jadi kalau kita baca di sini, satu kalimat di bawah ini, sambungan kalimat di atas tadi ya, itu kalau kita baca itu kayak apa ya? Kalian pernah dengar nggak istilah wordiness? Wordiness. Nah, wordiness itu adalah kata-kata yang sebenarnya nggak perlu gitu loh, cuma banyak aja kata-katanya, tapi sebenarnya bisa dikerucutin atau bisa di apa ya? Bisa disimpelkan, disederhanakan ya. Kata-kata too much di sini ini sama, tuh artinya sama, much itu artinya sama. Jadi kalau pakai itu pakai aja satu, boleh pakai much atau boleh pakai too, kayak gitu, nggak usah dua-dua, nggak usah too much. Nah, ini adalah kata yang namanya wordiness, dan kalau di dalam academic writing itu sebaiknya kita menghindari penulisan yang sifatnya itu wordiness. Jadi ini kita pakai satu aja ya, kita pakai yang much aja boleh. Jadi that are much far away from the human eye to see. Nah, far away ini benar, yang A benar, yang B benar. Jadi jawaban yang kurang tepat untuk soal nomor 4 adalah yang C. Jawabannya yang C. Oke, lanjut kita ke soal nomor 5. Establishing outside Minneapolis, Minnesota in 1976, the Minnesota Valley National Wildlife Refuge contains more than 9,000 acres of forest, prairies, marshes, and lake. Oke, teman-teman. Jadi di sini establishing outside Minneapolis. Jadi kata pertama adalah establishing. Oke. Kata kedua adalah contains. Kata ketiga than. Kata empat adalah lakes. Kita lihat. Establishing outside Minneapolis, Minnesota. Establishingnya kapan? Pas kita lihat rupanya di tahun 1976. Jadi ini kan sesuatu yang sudah lampau ya, udah terjadi. Kalau dia udah lampau, dia tuh nggak pakai ing, teman-teman. Jadi kayak biasa, kalau udah lampau kita pakai past tense verb 2. Jadi kita pakai ed. Tulisannya
Jadi bukan establishing, tapi establish outside Minneapolis. Begitu ya. Kita pegang loh, sepertinya nomor A ini salah ya. Kemudian kita lihat yang B, untuk analisa yang jawaban B. The Minnesota Valley National Wildlife Refuge contains, pakai S ya contain-nya. Benar. Kenapa? Dia kan merujuk ke Minnesota Valley ini. Jadi cuma satu pakai S ya. Benar. Kemudian more than 9,000 acres, more than. Betul. Of forests, prairies, marshes, and lakes. Sama dengan yang lainnya, konsisten, koheren? Iya, betul juga. Jadi, udah pasti jawaban yang salah adalah yang A. Nah, teman-teman, jangan lupa untuk subscribe, like, share YouTube channel Belajar sama Paman ya, karena kita bakal upload banyak sekali konten edukasi ke depannya. Jangan lupa, dan semangat selalu!